Oke teman-teman, langkah pertama siapkan cup ataupun gelas ya. Ini aku menggunakan cup 14 oz. Tuangkan 2 sendok makan sirup. Ini aku menggunakan warna hijau atau rasa melon. Kemudian ini aku udah potong 1 buah jeruk nipis, aku bagi menjadi 2, yang satu aku potong lagi jadi 2 lagi ya teman-teman. Kemudian yang potongan kecil 1/4 itu kita tuangkan ke cup 1 per 1 ya. Kalau sudah masuk seperti ini kita aduk-aduk, jika ada isi jeruknya kita ambil dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk biar tercampur merata sirup sama jeruk nipisnya. Lanjut kita masukkan es batu, ini aku ngasihnya penuh ya teman-teman. Kemudian ini aku menggunakan air Sprite atau soda. Ini nuangnya perlahan aja biar menjadi ada gradasinya gitu ya teman-teman, biar tidak tercampur. Gunakan 1 cupnya 100 ml. Nuangnya perlahan aja biar tidak tercampur dengan sirupnya ya teman-teman, biar nantinya tuh ada gradasinya seperti ini ya. Lanjut aku sudah menyiapkan biji selasih yang sudah direndam air panas ya teman-teman. Ini udah mengembang biji selasihnya, aku menggunakan 1 sendok makan ya per cupnya. Kemudian biar lebih cantik aku mau ngasih potongan jeruk nipis seperti ini. Nah ini esnya udah jadi, seger banget rasanya, pokoknya wajib banget untuk dicobain. Langkah selanjutnya aku mau membuat lauknya. Ini aku sudah menyiapkan ikan ya, ini ikan asap teman-teman. 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Ini cabenya sesuai selera, dan aku masukkan juga 3 potongan tempe ya. Ini ikan asapnya boleh ikan apa aja ya teman-teman. Kemudian kita kukus. Langkah selanjutnya aku mau manasin atau memasak santan. Ini aku menggunakan 100 ml santan ya teman-teman. Kita masak hingga matang atau mendidih sambil diaduk-aduk biar enggak pecah santannya ya teman-teman, biar enggak hilang. Nah kalau sudah bergelembung bagian pinggirnya seperti ini, kita matikan api kompornya. Lanjut ini bahan-bahan tadi yang udah aku kukus ya teman-teman, kemudian ini aku haluskan, tambahkan juga kencur dan juga terasi sedikit ya teman-teman. Kemudian ada garam dan juga micin, kalau tidak menggunakan micin boleh di skip ya. Kemudian kita ulek-ulek atau haluskan kembali. Kalau dirasa sudah cukup halus, aku mau ngambil wadah ya teman-teman, aku taruh di tempat lain ya. Sebenarnya langsung menggunakan cobek juga bisa ya, tapi cobeknya itu kekecilan ya teman-teman, jadi aku pindahkan ke piring seperti ini. Masukkan tempenya, kemudian kita pejek-pejek, agak ditekan-tekan gitulah pokoknya ya teman-teman. Kemudian kita kasih santan yang sudah dimasak tadi ya, kita masukkan semua santannya. Dan lanjut kita aduk-aduk biar tempe sama cabenya itu rata ya teman-teman. Kemudian masukkan juga ikannya, ratakan juga sambal sama ikannya ya teman-teman. Nah ini udah siap untuk dinikmati, cukup mudah tapi rasanya ini tuh enak banget pokoknya, apalagi kalau pedes ya teman-teman, bakalan ngabisin nasi ya. Oke teman-teman, ini ikannya sudah siap, minumannya tadi juga udah siap. Lanjut aku mau membuat jajanannya. Ini jajanannya semuanya dari olahan pisang ya. Aku beli satu ini itu harga 10.000 ya teman-teman. Untuk di resep pertama ini aku cukup menggunakan 6 buah pisang ya. Ini aku membuatnya cuma sekali makan gitu aja ya teman-teman, nggak banyak karena cuma buat buka puasa. Jadi kalau kebanyakan itu nantinya mau bazir nggak makan ya.
Kalau sudah dikupas seperti ini, kemudian aku kukus sebentar ya. Ini sebentar banget, cuma 2-3 menitan aja. Kemudian kita haluskan. Ini aku menggunakan ulekan, kalau teman-teman menggunakan alat lain boleh banget. Pokoknya yang penting pisangnya itu halus ya teman-teman. Kemudian aku mau tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras. Tambahkan juga gula pasir 2-3 sendok makan, tergantung pisangnya manis atau enggak ya teman-teman. Kalau pisangnya udah manis cukup 2 sendok makan aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, sisihkan, kemudian siapkan mangkok bersih, tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, kita kasih air sedikit ya teman-teman. Ini nantinya untuk baluran ya, ini disesuaikan selera aja ya teman-teman konsistensinya. Kemudian aku juga udah menyiapkan tepung panir secukupnya dan juga potongan coklat. Ini aku menggunakan coklat batang ya, yang sudah dipotong-potong kecil ya teman-teman. Ini tanganku udah aku olesin minyak ya biar nggak lengket di tangan. Kemudian ambil sedikit adonan, kita kepal-kepalkan seperti ini. Nah ini udah bisa dibentuk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau pisangnya itu terlalu lembek bisa ditambahkan tepung lagi sampai bisa kalis atau bisa dibulat-bulatkan gitu ya teman-teman. Ini aku beri isian coklat batang ya teman-teman, kemudian kita tutup kembali ya seperti ini. Nah kemudian kita kepal-kepalkan dan bulat-bulatkan memanjang sama seperti bentuk kroket pada umumnya ya teman-teman. Selanjutnya kita beri atau baluri ke tepung basah ya. Kita mandikan ke tepung basahnya seperti ini ya teman-teman, dan kemudian kita pindahkan ke tepung panirnya. Kita tutupi semua bagiannya dengan tepung panir dan lakukan hingga selesai. Nah ini dia setelah aku kepal-kepalkan ya teman-teman, jadinya tuh gede-gede banget dan banyak. Ini jika mau di frozen bisa ditaruh di box seperti ini ya, atau bisa juga langsung digoreng dengan minyak panas dan api sedang. Kalau sudah kecoklatan atau keemasan bisa dibalik teman-teman biar matangnya merata. Nah kalau sudah kecoklatan merata semua, tandanya udah matang, bisa diangkat dan ditiriskan. Oke teman-teman, ini jadinya banyak dan gede-gede banget ya. Aku penasaran sama hasil dalamnya bisa meleleh nggak teman-teman. Ternyata meleleh ya, ini tuh enak banget. Taste-nya pas dan lembut dari pisangnya, crispy dari tepung panirnya ya. Lanjut jajanan kedua, aku juga menggunakan pisang tadi ya teman-teman. Ini aku cukup menggunakan berapa ya, 5 buah aja ya seperti ini. Kemudian kita kupas-kupas pisangnya dulu. Ini pisangnya tuh udah matang, warnanya kuning banget, cantik ya teman-teman seperti ini, dan kita kupasin semua ya. Kalau sudah selesai, lanjut kita haluskan kembali. Ini aku juga menggunakan ulekan legendaris seperti biasanya ya. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, aku juga mau menambahkan 2 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Ini gulanya disesuaikan selera aja dan tergantung tingkat kemanisan pisangnya ya teman-teman. Nah ini udah tercampur merata, aku sudah menyiapkan kulit pangsit ya teman-teman. Kita ambil 1 lembar kulit pangsitnya, kita potong atau belah bagian satu ya teman-teman seperti ini, separuh aja. Kemudian kita lipat membentuk segitiga seperti ini ya.
dan lakukan hingga ujung ya teman-teman. Dan ujungnya ini aku beri perekat tepung terigu yang dikasih air ya, kita oles-olesin sedikit teman-teman seperti ini, kemudian kita lipat ya. Nah ini nantinya jadikan nempel ya teman-teman. Oke seperti ini. Oh ini ucul, kita rekatkan ya teman-teman, agak ditekan-tekan ya biar nantinya tuh enggak udar ya. Kemudian kita isi dengan isian pisang tadi, ini isiannya sesuai selera aja ya. Kemudian kita beri coklat batang yang sudah dipotong-potong, kita tutup kembali dengan adonan pisangnya tadi ya teman-teman. Lanjut kita tutup seperti ini ya, kita beri perekat biar enggak pudar ya teman-teman. Kemudian kita lipat kanan kirinya dan atasnya seperti ini. Oke teman-teman, udah jadi satu dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi dan lakukan hingga selesai. Oke ini sudah jadi semua ya teman-teman. Kalau mau di frozen bisa banget ditaruh dalam box seperti ini ya. Kalau mau dibuat ide jualan juga bisa ya teman-teman. Kalau mau digoreng langsung aja digoreng, siapkan minyak panas, kemudian kita goreng dengan menggunakan api kecil sampai coklat keemasan seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Oke teman-teman, ini pisangnya sisa 3 buah ya, kita olah lagi menjadi jajanan yang ketiga. Seperti sebelum-sebelumnya kita kupas dulu pisangnya ya. Nah kalau sudah terkupas semua, ambil 1 buah pisangnya ya, kemudian kita sisir seperti ini ya teman-teman. Ini 1 buah pisang bisa disisir 5-6 ya, dan lakukan hingga selesai atau bisa lebih tergantung pisangnya ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin itu setipis mungkin ya. Oke untuk teman-teman yang baru gabung, salam kenal, mohon dukungannya dengan like, subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini 1 buah pisang udah tersisir, kemudian aku siapkan plastik ya teman-teman. Kita masukkan plastik kemudian tutup, kita tekan sedikit ya, pencet gitu, kemudian agak mipih gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita ambil pisangnya dan siapkan 1 lembar kulit lumpia. Nah kita taruh di tengahnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri gula pasir ya. Ini kalau teman-teman ganti dengan keju ataupun coklat bisa banget. Kemudian kita gulung-gulung hingga ujung, kita beri perekat seperti ini ya. Seperti biasa perekatnya menggunakan tepung terigu yang dikasih air. Gulung-gulung kembali ya teman-teman seperti yang ada di video. Gulung-gulung hingga ujung ya teman-teman. Sebelum ujung kita kasih lem atau perekat, nah biar bisa nempel ya. Kalau ada yang membuka seperti ini, kita kasih aja perekatnya sambil agak ditekan biar enggak pudar. Nah seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama seperti tadi hingga adonannya habis.
Oke, kalau sudah selesai semua bisa langsung kita goreng. Kita goreng menggunakan api sedang. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan keemasan gini bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut aku mau kasih topping susu, maaf, coklat, selai coklat ya teman-teman, seperti ini selainya bisa diganti selai warna-warni gitu ya. Kebetulan di rumah adanya selai coklat, jadi aku cuma menggunakan selai coklat ya. Biar cantik aku mau menaburi ini namanya seres ya teman-teman, seres warna-warni. Nah ini udah jadi jajanan yang ketiga. Ini tuh OTW viral jajanan ini ya. Oke teman-teman, itu tadi resep hari ini cuma dengan pisang 10.000 dan ikan 5.000 serta sirup 3.000 udah jadi menu takjil yang seger, mengenyangkan, insya Allah menyehatkan. Semoga puasa kita lancar ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.